guys, welcome to my channel Clarin Hayes. Dan selamat datang di Clarin Menjawab. Hari ini Clarin akan menjawab pertanyaan, Kak, kenapa ya ketika aku hitam suka malu deh, dan gimana sih cara mencerahkannya? Oke, good question. Sebenarnya ini udah pernah aku bahas di video aku sebelumnya. But anyway, it's okay, let's just go through it. Oke, so first of all, kulit ketiak ini memang adalah kulit di salah satu bagian tubuh yang sifatnya sensitif karena memang dia ada di area lipatan. Kenapa kita harus tahu penyebabnya? Karena dengan tahu penyebabnya kita bisa menghindari gimana supaya nggak makin gelap dan gimana supaya nggak jadi gelap buat yang belum gelap ketiaknya. Maksudnya mencegah gitu guys. Nah, ada beberapa hal yang memang menyebabkan kulit ketiak kita itu menggelap. Pertama yaitu mencukur. Ya, aktivitas mencukur dengan pisau cukur atau dengan razor ini mengikis lapisan terluar kulit, lapisan terluar stratum corneum, sehingga bikin kulit jadi kering, akhirnya mengurangi hidrasi kulit, jadi gampang iritasi dan barriernya pun melemah. Kalian pernah nggak sih kalau misal kayak mencukur kayak kalian ulangin bolak-balik gitu, jadinya kulit tuh perih gitu ya? Itu artinya tanda-tanda bahwa udah iritasi. Karena gimana pun ini adalah pisau cukur loh, ujungnya tajam loh, walaupun nggak sakit. Nah, hal ini memunculkan peradangan, di mana peradangan itu akan menstimulasi hiperaktivitas dari melanosit atau sel-sel yang tugasnya adalah menghasilkan pigmen melanin. Akhirnya kulit pun jadi menggelap karena pigmen melaninnya lebih banyak diproduksi. Kedua yaitu deodoran. Penggunaan deodoran yang mengandung bahan-bahan kimia seperti ada yang alkohol, aluminium hidroksida, dan lain sebagainya, itu membuat kulit jadi kering. Akhirnya gesekan lebih banyak terjadi, timbul iritasi yang ujung-ujungnya ke pigmentasi. Penggelapan itu tadi. Selanjutnya itu penumpukan sel kulit mati. Ya, namanya juga kulit, di area manapun tuh pasti ada penumpukan sel kulit mati gitu loh. Makanya kita harus rajin-rajin membersihkan ketiak kita. Kalau lagi mandi jangan kayak cuman udah gitu doang gitu, tapi dibersihkan dengan lembut ya, jangan dikusuk-kusuk gitu juga karena kan sensitif. Dengan lembut diseka, kalau mau di-scrub sesekali boleh, seminggu sekali atau maksimal banget 2 kali. Jangan terlalu keras karena justru bisa bikin iritasi, kalau iritasi inflamasi dan menggelap. Keempat yaitu paparan matahari. Sebenarnya ini secara teori ya sinar matahari itu akan memicu terjadi produksi melanin. Cuman kayaknya agak jarang ya, kayak aku nemu orang yang sengaja kayak menjemur ketek gitu di bawah matahari. Ketek gue itu nggak sih? Nah, sebenarnya kita pakai you can see kayak gini kan posisinya juga tertutup. Tapi ya anyway, sebisa mungkin kita hindari paparan sinar matahari ke kulit ketiak kita gitu. Terus kondisi lain seperti ibu hamil ya, dimana dalam kehamilan itu terdapat lonjakan hormon. Lonjakan hormon ini merangsang produksi melanin ya, terutama estrogen. Tapi ya jelas nggak hanya di area ketiak aja sih, di bagian tubuh yang lain juga. Makanya sering kali ada melasma gitu kan, kayak noda-noda hitam di kulit, pada bumil, bisa di perut, di stretch mark, dan di area-area lain. Jadi hormon seperti contohnya dalam kehamilan itu juga mempengaruhi pigmentasi. Keenam yaitu akanthosis nigricans. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah denger istilah ini juga, yaitu adalah penebalan kulit dan perubahan warna kulit menjadi lebih gelap. Nah, kalau ini biasanya karena ada beberapa penyakit yang mendasari. Contohnya, kelebihan berat badan atau obesitas, diabetes mellitus tipe 2, gangguan hormon, misal penyakit tiroid, Cushing syndrome, PCOS bahkan, dan efek samping obat-obatan yang sifatnya itu mempengaruhi hormon kayak pil KB, kortikosteroid, dan lain sebagainya. Nah, kayak yang tadi aku bilang, tadi kita udah tahu penyebabnya, sekarang solusinya gimana nih? Kurangi pemakaian deodoran. Kayak misal kalau aku akalin, jadi kalau malam hari setelah mandi dan nggak beraktivitas tuh aku nggak pakai deo. Jadi aku pakai deo tuh pagi hari aja kalau aku mau beraktivitas di siang hari, karena udara lebih panas, kita lebih aktif, akhirnya kelenjar keringat di area ketiak pun jadi lebih aktif, memproduksi keringat ya kan, dibanding ketika malam hari yang kita biasanya istirahat. Tapi ya pastinya sesuaikan sama kegiatan kalian ya, buat teman-teman yang kerjanya itu shift malam gitu, ada dinas-dinas shift-shift ya sesuaiin aja ya, pakai deodoran kalau malam hari, tapi mungkin pas lagi break nggak kerja boleh gitu, diakalin di skip dulu deonya. Terus kurangi mencukur juga, jangan terlalu sering, jangan terlalu kayak nafsu gitu loh mencukurnya, karena ya itu tadi bisa bikin iritasi. Rajin-rajin dibersihkan dan gunakan produk yang memang dibikin untuk mencerahkan ketiak, kayak krim pencerah ketiak. Sayangnya aku kayak nggak punya produk yang bisa aku rekomendasiin gitu loh sebagai auxiliary cream, karena aku baru punyanya tuh skincare Navana. Kalian udah tahu belum sih? I made my own skincare loh. Sekarang punya brand skincare aku sendiri nih. Namanya adalah Navana. Kalian bisa cek IG-nya, follow IG-nya dan TikTok-nya dan Shopee-nya ya, yang pasti Tokopedia-nya juga.
Kayak di sini prinsipnya itu skincarean nggak perlu ribet, karena hari-hari itu udah ribet gitu, nggak perlu berbotol-botol, berlayer-layer, kayak cukup satu serum dan satu krim aja tuh udah dapet banyak banget manfaat. Karena satu botol ini mengandung nih bahan-bahan ini, dan satu botol krim ini mengandung bahan-bahan ini. Jadi ini tuh kayak udah rich and active and natural ingredients. Thank God, dan syukurnya udah banyak testimoni yang masuk di Shopee aku nih. Ini juga. Seneng banget akhirnya aku punya skincare sendiri. Teman-teman bantu support ya. Dan buat kalian yang kayak lagi kebingungan mencari apa ya skincare yang worth it, yang nggak cuman promise-nya aja yang bagus tapi bener-bener ada hasil, you guys can try and must try Navana, karena ini aku formulasiin sendiri bahan-bahan yang ada di dalamnya. Anyway, lucu kali ya kalau next Navana bikin kayak pencerah ketiak gitu. What do you think? Komen ya di bawah. So anyway, sekian dulu. Thank you so much for watching till the end, and please don't forget to try my Navana. Tada, there. Buat yang masih ada pertanyaan, boleh banget komen di bawah kira-kira aku bahas apa selanjutnya. Bisa juga aku jawab di Claire menjawab selanjutnya. Don't forget to follow my other social medias, and see you on my next video. Bye!